Organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. Misalkan OPEC, GATT, dan WTO. Sejarah NAFTA, American Summit di Chili pada April 1988, menjadi latar sejarah berdirinya NAFTA. Pertemuan ini membahas tentang budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Pada September 1998, Meksiko akhirnya menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Kesepakatan untuk membuat perdagangan bebas ditetapkan pada 12 Januari 1992. Namun, NAFTA baru beroperasi secara resmi pada 1 Januari 1994. Dan ini adalah tujuan berdirinya NAFTA. Menurut modul sejarah kelas 12 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuannya ialah meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, yaitu yang pertama. Yang kedua, mengusaha standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. 3. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan. Selanjutnya ialah Fakta Warsawa. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, terdapat dua kekuatan besar yang saling berseberangan ideologi, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pembentukan Fakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO, yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara Blok Timur. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer Jerman Barat dengan memasukkan ke aliansi NATO. Pembentukan Fakta Warsawa, gagasan ini pembentukan Fakta diusulkan oleh Perdana Menteri Uni Soviet bersama Nikita Khrushchev. Negara-negara yang tergabung dalam Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania. Tujuan Fakta Warsawa adalah mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur, dan saling membantu jika salah satu negara anggota Fakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Pembubaran Fakta Warsawa berkaitan dengan krisis yang dialami oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an. Itu adalah materi tentang Fakta Warsawa. Berikutnya, latar belakang NATO. Sejarah terbentuknya NATO tidak terlepas dari persaingan Blok Barat dengan Blok Timur usai Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, perekonomian di Eropa Barat mengalami penurunan drastis dan militernya pun melemah. Di sisi lain, muncul beragam partai baru yang berideologi komunis di Prancis dan Italia. Selain itu, Uni Soviet yang berpaham komunis dan pemenang Perang Dunia II berhasil mendominasi semua negara bagian Eropa Tengah dan Timur. Pada 1948, komunis di bawah dukungan Uni Soviet telah berhasil menekan segala aktivitas politik non-komunis di Eropa Tengah dan Timur. Merespon hal itu, Amerika Serikat secara langsung meluncurkan Marshall Plan, yaitu bantuan ekonomi dalam skala besar ke negara-negara Eropa Barat dan Selatan. Namun bentuknya itu tidak diberikan secara cuma-cuma oleh Amerika Serikat. AS meminta mereka bersedia bekerja sama guna mempercepat pemulihan bersama. Saat itu Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, dan Luxembourg telah membuat perjanjian pertahanan kolektif yang disebut Uni Eropa Barat. Akan tetapi mereka segera menyadari bahwa butuh aliansi yang lebih besar agar kekuatan mereka lebih mumpuni guna membendung kekuatan Uni Soviet. Inggris, Kanada, dan AS kemudian berdiskusi secara rahasia guna membahas aliansi pertahanan dan keamanan, terlebih lagi setelah kudeta komunis di Cekoslovakia. Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia pun mengikuti perbincangan tersebut guna membentuk sebuah aliansi untuk menjaga keamanan Barat. Maka pada 1949 April resmi dibentuk NATO yang menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet. Dengan begitu, jika Uni Soviet menyerah salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman bagi seluruh anggota NATO. Amerika Serikat membentuk SEATO untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara.
Selain itu, latar belakang terbuntunya SITO karena ada persaingan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet dalam bidang militer di Asia. Selanjutnya adalah organisasi kawasan atau biasa disebut OK atau organisasi regional adalah organisasi internasional OI yang beranggotakan beberapa negara dan mencakup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas negara bangsa. Keanggotaannya ditentukan oleh batas geografi tertentu, seperti benua atau batas geopolitik seperti blok ekonomi. Organisasi ini didirikan untuk mendorong kerjasama dan integrasi politik dalam ekonomi atau dialog antar negara atau antar lembaga dalam suatu wilayah geografis atau geopolitik tertentu. Itu adalah tentang organisasi kawasan. Selanjutnya, General Agreement on Trade and Trade merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional pada perkembangannya. GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. Dan GATT terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis itu. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. GATT secara resmi terbentuk melalui kesepakatan 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss. Hingga tahun 1994, GATT memiliki jumlah anggota sebanyak lebih dari 128 negara. Tujuan GATT adalah secara umum pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. Dan ini ada contoh beberapa tujuan pembentukan GATT, yakni meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang. 3. Menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Memecah masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Itu adalah penjelasan tentang organisasi GATT. Latar belakang terdirinya WTO. Dibentuk pada 1 Januari 1995, WTO hadir untuk menggantikan GATT. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada 1986 hingga 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta bertujuan bahwa ada pajak pemotongan atas biaya masuk terhadap produk tropis dari negara berkembang. Persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Saat ini anggota WTO kurang lebih dari 150 negara, dengan 117 diantaranya merupakan negara berkembang. Dan ini tujuan berdirinya WTO, meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa serta mengekspor dan mengimpor dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Latar belakang di awal pembentukan OPEC. Organisasi ini memiliki anggota 5 negara produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Ada 2 alasan utama latar belakang terbentuknya OPEC. Pertama, OPEC berdiri sebagai akibat dari merosotnya harga minyak dunia pada Februari 1959. Yang merupakan buntut dari monopoli perusahaan minyak raksasa di dunia bernama The Seven Majors. Kedua, kebutuhan akan minyak dunia kian lama kian meningkat, khususnya pada sektor di negara maju. Berdirinya organisasi ini dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional The Seven Sisters tahun 1959 atau 1960. The Seven Sisters merupakan perusahaan minyak yang menguasai industri minyak dan mampu menetapkan harga di pasar internasional tanpa mempedulikan usulan dari negara lain. Hasil perjanjian tersebut adalah menetapkan OPEC sebagai organisasi yang mampu secara latar belakang dibentuknya AFTA. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-4 di Singapura pada 1992. Harapannya peningkatan daya saing ekonomi dan ASEAN berbagai basis produksi dunia.
dapat dicapai dalam waktu 15 tahun, yakni sejak 1993 hingga 2008. Namun rencana ini dipercepat menjadi 2003 dan kian dipercepat menjadi 2002. Common Effective Preferential Tariff for Asian Free Trade Area merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA. Skema ini dilakukan lewat penurunan tarif antara 0 sampai 5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan non-tarif lainnya. Selanjutnya, muncul kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada 2010. Sementara bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada 2015. Produk yang dikategorikan dalam General Exception adalah produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan dalam CEPT AFTA. Karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan manusia, Indonesia mengkategorikan produk dalam kelompok senjata dan amunisi, minuman beralkohol, dan sebagainya sebagai 68 pos tarif sebagai General Exception, menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produknya memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak foreign direct investment atau disebut FDI, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Belakang berdirinya Mei, sejarah berakhir Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman. Pada 1950, Menteri Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman dalam wadah kerjasama yang terbuka untuk negara-negara Eropa lainnya, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Tujuan Masyarakat Ekonomi Eropa atau disebut MEEE sebagai berikut. 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan. Selanjutnya ialah organisasi APEC, yang lahir diawali dengan adanya pertemuan multilateral para pemimpin di Canberra, Australia pada tahun 1989. Berdiri organisasi APEC ini didorong oleh misi dalam membentuk kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, misi awal dari didirikannya ialah mengurangi hambatan dalam melakukan investasi global. Berikut adalah fungsi-fungsi dari APEC. Membangun integrasi ekonomi secara negara anggota di kawasan Asia Pasifik. 2. Menyediakan wadah bagi para pelaku usaha swasta atau untuk mendiskusikan masalah dalam hal ekonomi maupun perdagangan. 3. Membantu negara-negara anggota dalam memperluas liberalisasi perdagangan juga investasi. 4. Mendorong adanya perdagangan bebas global dengan tidak menjadi kelompok perdagangan yang tertutup atau anti-blok. Latar belakang berdirinya SAARC adalah organisasi regional yang terpadu kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Itu adalah SARC. Gagasan untuk mendirikan SARC sebenarnya telah muncul sejak 1972 ketika Ziaur Rahman berkunjung ke Jakarta dan memperoleh penjelasan tentang ASEAN yang berhasil menjaga kestabilan dan perdamaian kawasan. Pada akhirnya, SARC terbentuk pada 8 Desember 1985. Latar belakang didirikannya SARC adalah negara-negara di kawasan Asia Selatan memiliki sumber daya alam dan SDM manusia yang melimpah. Tujuan SARC adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Asia Selatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Australia, New Zealand, United States atau disingkat ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. Pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Tujuan utama ANZUS adalah melindungi perdamaian kawasan Pasifik dan pengaruh komunisme. Selain itu, ANZUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menangani permasalahan antar negara.
Pada tahun 1985, Selandia Baru keluar dari ANZUS karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Selandia Baru menganggap bahwa penggunaan senjata nuklir terlalu membahayakan bagi manusia. Aliansi CENTO berawal dari Fakta Baghdad yang terdiri dari Irak, Turki, Inggris, Pakistan, dan Iran. Fakta Baghdad terbentuk pada 24 Februari 1955. Namun keutuhan aliansi Fakta Baghdad tidak bertahan lama karena Irak keluar dari keanggotaan pada 1959. Tujuan pembentukan CENTO adalah membendung pengaruh komunisme di kawasan. Latar belakang dibentuknya CENTO lewat perjanjian Manila pada 8 Desember 1954 di Manila, Filipina. Perjanjian ini ditandatangani oleh 8 negara, yaitu Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. CENTO dibentuk untuk pertahanan dan pengawasan serta bantuan guna mencegah terjadinya aktivitas yang menyimpang. Selain itu, terbentuknya CENTO karena adanya persaingan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet dalam bidang militer di Asia Tenggara. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।